Bro and Sis yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara Kelasum hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama dan untuk kembali bisa mengikuti pelajaran pembekalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Kak Stefanus untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Kak. Ya. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kembali saya datang di hadapan Tuhan. Kembali di dalam room ini ya Tuhan. Ini semua karena berkat dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Kami boleh menikmati seperti pertemuan pada malam hari ini ya Bapak. Dan acara malam hari ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya, biar kuasa Tuhan yang memimpin, yang mengurapi setiap hati kami. Teman-teman kami yang sudah hadir di kelas ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau pimpin juga dengan kuasa Roh-Mu, sehingga malam hari ini acara kami diberkati oleh Tuhan. Bapak pengajar kami, Pak Erben, juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini keluar yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Awal pertengahan hingga selesainya juga kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Alat-alat internet kami juga kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, pada acara malam ini seperti biasa yang menjadi narasumber kami yaitu Pak Erben. Shalom Pak Erben, selamat malam Pak. Shalom, Gimana Pak. kabarnya, sehat ya Pak? Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Ya luar biasa ya Pak. Oke, sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melakukan acara kami, yaitu RPM Channel, RBN Channel, Teolog Konstitual Channel, dan Eklesia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Erben. Dipersilakan Pak. Oke, salam teman-teman semua. Ya, Selamat malam. malam Lagi ya. bersama kita kelas Bible Study ya. Iya, Pak. Kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Topik kita yaitu mengenal sang terangnya. Nah, ini ya. Jadi siapakah terang yang sesungguhnya? Ini perlu untuk kita pahami dan betapa pentingnya terang ini untuk kita kenal, untuk kita teladani, dan untuk semuanya dalam hidup kita. Ini judul yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang ya. Ini penting sekali. Yang pertama saya harus menyampaikan konteks terang di dalam Alkitab ya. Kalau kita baca Alkitab, yang disebut dengan terang itu ada 4 hal yang saya temukan ya. Saya coba membuat seperti ini ya. Yang pertama terang dari Allah, Kejadian 1 ayat 3-5. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ini terang pertama kali dibicarakan di dalam Alkitab. Dan terang ini ada karena firman Allah. Ini harus dicatat. Karena firman Allah.
Karena dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 18. Tidak saya ketikkan semua tapi bisa dicek di kitab masing-masing. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, di sini ada benda-benda penerang. Ya, kok putar ya? Ini benda-benda penerang. Kalau di sini ada terang. Ya. Jadi terang dengan benda-benda penerang dua hal yang berbeda. Benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan ini. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Artinya di sini apa? Dan menjadikan juga bintang-bintang. Artinya di sini matahari dan bulan sebagai benda penerang. Kemudian kita melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus juga disebut sebagai terang dunia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5, 9 sampai 13 dan semuanya ini bisa dibaca ya. Boleh dibaca supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu sangat bagus untuk dibaca. Nanti saya coba bacakan, saya coba buka Alkitab dulu. Atau ada yang bisa buka Alkitab? Dibacakan aja. Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 9 saya sudah tuliskan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lihat ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini berbicara tentang sosok Yesus Kristus. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Di sini juga ada. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Baru terang yang sesungguhnya yang menerangi orang sedang datang di dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, yang ketiga, kita melihat lagi ada disebut gereja atau orang percaya sebagai terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia. Baru dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dalam konteks Alkitab yang disebut terang itu menunjuk kepada 4 hal. Yang pertama terang sebelum ada ciptaan yang lain. Yaitu dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Kemudian benda penerang yaitu matahari. Kemudian Yesus sebagai terang dunia yang hadir di dunia ini, dia adalah inkarnasi firman Allah. Kemudian juga disebut gereja sebagai terang dunia. Ini terang yang berbeda. Saya katakan berbeda. Tetapi dari sini kita bisa mendapatkan nanti apa makna tentang terang yang harus kita pahami. Berbicara tentang Yesus sebagai terang, kita bisa temukan ini di dalam ayat-ayat ini ya. Ada yang bisa bacakan Yohanes pasal 8 ayat 12? Tolong Sebentar satu Pak, orang. Yohanes pasal 8 ayat 12. ayat 12. Oke, saya baca Pak. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Oke, jadi luar biasa ya kalimatnya ya. Yohanes 8 ayat 12 itu. Saya baca ini. Akulah terang dunia. Nah, perhatikan ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup. Jelas. Pasal 9 ayat 5. Yohanes 9, sebentar Pak. 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Iya, itu Amin. pengakuan Yesus sendiri ya. Kita lihat Yohanes 12 ayat 46. Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Amin. Nah, jadi ini ada 4 terang yang dibicarakan di Alkitab. Tetapi kita melihat ya di sini, jadi terang ada karena Allah. Itu yang pertama. Jadi terang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5 itu karena Allah dan itu diciptakan. Jadi karena Allah. Jadi terang di sini itu diciptakan oleh Allah. Itu bedanya ya. Kemudian terang matahari juga ada karena Allah. Diciptakan juga. Tetapi Yesus juga terang karena Allah. Bedanya apa? Bedanya kalau terang di sini diciptakan Allah oleh firman. Dengan cara berfirman. Terang di sini juga diciptakan Allah karena Allah berfirman. Maka ada matahari. Tetapi Yesus, firman yang olehnya Allah menciptakan benda-benda penerang, firman yang olehnya Allah menjadikan ada terang sebelum matahari, itulah dia. Nah ini harus dipahami ya, bedanya terang ini. Tapi kalau gereja Tuhan disebut sebagai terang karena Kristus. Jadi ini, semua karena Allah. Kita bisa menjadi terang karena Allah menjadikan Kristus sebagai terang dunia kepada gereja. Tetapi Kristus adalah terang yang datang karena Allah menghadirkan firman-Nya menjadi manusia. Beda dengan terang yang diciptakan Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ini terang yang diciptakan oleh Allah. Tetapi terang itu sendiri yang diciptakan, bukan benda penerang. Kemudian matahari diciptakan. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, terang yang diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, fungsinya ini digantikan oleh matahari. Karena setelah ada matahari, maka terang ini fungsinya jadi tergantikan. Memang tidak dikasih tahu kemana ini pergi terang ini. Tetapi yang pasti ada benda penerang. Kemudian Yesus hadir sebagai terang dunia. Dan terang Yesus itu diteruskan oleh gereja. Jadi terang di sini diteruskan oleh matahari, terang Yesus Kristus diteruskan oleh gereja. Jadi kita harus meneruskan terang. Jadi kita bisa menjadi terang karena Kristus. Nah di sini. Tetapi bedanya adalah orang Kristen menjadi terang karena Allah menciptakan manusia menjadi manusia baru. Dibentuk menjadi manusia baru. Dan manusia Kristen menjadi terang karena Kristus sebagai terang dunia. Jadi ini harus dipahami ya perbedaan terang di sini. Terang di sini diciptakan tanpa ada benda penerang, kemudian itu diteruskan dengan adanya matahari. Yesus terang yang sejati, terang Allah, terang firman yang hadir menjadi manusia. Dan kemudian ini tidak digantikan, tetapi diteruskan oleh Yesus. Karena ketika gereja menjadi terang dunia, Yesus juga menyertai manusia. Karena Yesus berkuasa di bumi di sorga. Jadi ini 4 terang yang dibicarakan di dalam Alkitab. Kita harus memahami hal ini ya. Mari kita lihat di sini. Jadi terang ada karena Allah. Kita melihat poin yang pertama ini, kita menjadi terang saat kita mengalami penciptaan kembali. Saya kembali ke sini ya. Jadi ini semua terang ini ada karena diciptakan Allah. Tetapi Kristus sebagai terang Allah di dalam dunia bukan karena diciptakan, tetapi firman yang menciptakan terang dari kejadian ini hadir menjadi manusia Yesus Kristus. Teman-teman paham nggak yang saya maksud? Paham, Pak. Nah, jadi bedanya ya, Paham, Pak. terang yang pertama diciptakan tanpa benda penerang, itu kemudian digantikan perannya fungsinya oleh matahari. Nah, tetapi dua-duanya itu diciptakan. Tetapi Kristus, Yesus sebagai terang dunia, bukan diciptakan.
Tetapi dialah yang menciptakan terang yang pertama dan yang kedua ini. Yaitu terang di dalam kejadian ini diciptakan oleh Allah melalui firman. Sekarang sang firman ini hadir di dunia. Maka dari sini bisa kita katakan terang di sini. Jejaknya kita tidak tahu lagi. Terang matahari pun ini terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Dia ini bisa menerangi kita sejauh mata kita memandang. Sejauh itu dia menerangi. Di luar daripada kemampuan kita melihat, hanya mata kita. Tetapi Kristus terang yang menerangi bukan hanya mata jasmani kita, tetapi mata rohani kita, jiwa kita, semua diterangi oleh Kristus. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sejauh ini ada mungkin kira-kira yang kurang dipahami supaya saya ulangi? Paham, Pak, Pak? ulangin Jelas, lagi, Pak. Pak. Saya, Oh, yang mana? Pak, boleh ulangin lagi, Pak. Yang mana? Ya, Yang mana mau dari ulangi? sini ya, dari sini tadi. Dari fakta tentang terang. Saya lagi Oke. catat, jadi nggak fokus. Oh, kalau Fakta dicatat, tentang terang. oke ya. Ini ya, saya coba terangkan ya. Hmm. Jadi kalau kita melihat di Alkitab itu ya, luar biasa Alkitab ini. Ini terang yang diciptakan Allah sebelum ada ciptaan. Tetapi kemudian fungsi dan peran terang ini dilanjutkan atau bisa dikatakan digantikan oleh matahari yang diciptakan Allah. Dua-duanya ini sama-sama diciptakan. Oke. Bagaimana cara Allah menciptakan? Dengan cara berfirman. Nah, jelas. Tetapi Yesus Kristus adalah firman Allah yang menciptakan terang ini. Nah, jadi Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan kedua terang ini hadir di dunia. Itulah Yesus Kristus. Kalau terang ini digantikan oleh matahari, tapi matahari hanya bisa menerangi sejauh matahari. Hanya contoh kalau kepada manusia menerangi tubuh kita. Tetapi Kristus yang adalah terang ilahi yang hadir di dunia menerangi segala sesuatu, bahkan alam semesta ini. Karena Kristus nanti kan mengubah dunia ini. Bahkan nanti ada namanya Yerusalem baru turun dari surga. Sedangkan orang Kristen mampu menjadi terang karena Kristus. Kristus sebagai terang dunia menerangi kehidupan orang Kristen, maka Kristen ini menjadi terang untuk manusia-manusia yang hidup dalam dosa dan kegelapan. Jadi terang Kristus ini, Kristen ini meneruskan terang Kristus. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau di sini ada terang diteruskan oleh matahari. Kristus sebagai terang diteruskan oleh gereja. Terang dari Kristus itu kita teruskan. Dan Kristus terus menerangi kita sepanjang masa, sepanjang zaman. Ini luar biasa. Oke, sekarang saya mau sampaikan ke aplikasi ya. Jadi terang ada itu karena Allah. Jadi Allah, termasuk terang ada karena Allah itu bisa berkaitan dengan tadi ya, yang 3 itu. Terang ini ada karena Allah, terang ini ada karena Allah, terang ini juga ada karena Allah, terang ini ada juga karena Allah melalui Kristus. Oke, jadi aplikasinya kita menjadi terang saat kita mengalami penciptaan kembali. Terang ada adalah suatu proses bagaimana manusia lama ditanggalkan dan kemudian mengenakan manusia baru. Jadi terang ada karena Allah. Kita orang Kristen bisa menjadi terang, harus kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terang itu adalah peralihan. Peralihan arah dari berpusat pada dunia dan dari berpusat pada dunia dan diri sendiri menjadi berpusat pada Alkitab dan Tuhan. Kita menjadi terang ketika kita diciptakan kembali oleh terang Allah, yaitu Kristus. Terang ada penggantian penguasa, yaitu dari kuasa si aku menjadi dikuasai Tuhan. Terang sejati saat hidup kita bukan tentang aku, tetapi semua tentang Tuhan yang memiliki aku sepenuhnya. Jadi ini yang disebut dengan terang. Jadi penciptaan kembali ini dasar seorang Kristen mampu menjadi terang dunia. Yohanes 3:33-7, 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya apa di sini? Kita coba kembali ke sini ya.
Bentar. Nah, jadi aplikasinya adalah kalau kita kepada orang Kristen sesuai dengan konteks kita hari ini, kita bisa menjadi garam dan terang dunia, menjadi terang dunia karena Kristus. Karena Kristus. Itu yang harus dicatat di sini. Jadi fakta tentang terang 4 ini memang benar-benar nyata. Tetapi gereja menjadi terang saat terang Kristus ada pada dirinya. Maka saya katakan gereja itu adalah pancaran Kristus. Pancaran Kristus. Kalau gereja menjadi gelap, berarti pancaran Kristus sudah tidak ada lagi pada gereja itu. Dan apa yang dipancarkan oleh gereja di dunia ini, itulah terang dunia. Maka dikatakan Yesus engkau terang dunia. Jadi ketika gereja bobrok, pasti dunia bobrok. Coba lihat di Eropa. Ketika gereja, orang-orang percaya tidak berpusat pada Kristus, maka apa yang terjadi? Perilaku-perilaku yang menyimpang. Aduh, parah. Nah, di situ ya. Kita lanjut ke yang berikut. Kita melihat lagi, terang ada untuk menyingkirkan kegelapan. Ya, terang ada untuk menyingkirkan kegelapan. Ketika terang di sini ada, maka kegelapan disingkirkan. Ketika matahari juga ada diciptakan sebagai penerang, itu kegelapan disingkirkan. Yesus sebagai terang dunia, dia juga menyingkirkan kegelapan, yaitu kegelapan dosa. Kegelapan karena dosa. Gereja juga hadir sebagai terang untuk menyingkirkan kegelapan. Jadi fungsi terang ini semua adalah untuk menyingkirkan kegelapan. Tetapi terang yang kekal dan abadi, bahkan yang olehnya Allah menciptakan terang, itulah firman Allah yang menjadi manusia Yesus Kristus. Semua terang yang ada di sini adalah karena firman Allah. Jadi kita bisa menjadi terang, menyingkirkan kegelapan karena dosa, karena Kristus. Matahari juga ada diciptakan Allah karena firman Allah. Dan firman Allah menjadi manusia itu Yesus Kristus. Terang ada di sini juga karena Allah melalui hakikat ilahi Yesus Kristus. Hakikat ilahinya Yesus yang menciptakan benda-benda penerang, dan Yesus yang manusia dan yang sekaligus ilahi itu juga menjadikan kita sebagai terang. Luar biasa. Oke? Jadi aplikasinya dari sini adalah terang ada untuk menyingkirkan kegelapan. Kita lihat kegelapan itu tersingkir oleh kehadiran terang. Terang yang berkuasa menyingkirkan kegelapan sekaligus menghidupkan adalah Yesus Kristus. Jadi menyingkirkan kegelapan. Tadi sudah kita baca Yohanes ini. Jadi kita sebagai orang Kristen hadir untuk menjadi pembawa perubahan di tengah-tengah dunia. Itu di sini. Makanya Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Menerangi semua orang di dalam rumah. Jadi terang Kristen itu dimulai dari rumah. Ya, dimulai dari rumah. Kemudian bercahaya di depan semua orang. Jadi dimulai dari rumah dulu terang kita itu. Makanya kalau ada orang di rumah ribut, di luar pasti nggak bisa jadi terang. Tapi orang yang damai di rumah, dia akan menjadi terang di depan semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan kita menjadi terang untuk supaya orang lain melihat. Tapi kita tidak mengharapkan pujian. Tapi mereka melihat, dengan mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita, maka kita memuliakan Allah. Jadi yang pasti kita melihat di dalam keempat hal tadi ini, bahwa terang itu ada untuk menyingkirkan kegelapan. Artinya, kita kalau ada orang hidup dalam kegelapan, maka dia butuh terang Kristus. Sebagaimana dulu dunia yang kacau balau, kegelapan disingkirkan oleh adanya terang. Demikian juga dunia yang gelap gulita, terang itu juga kemudian terpelihara oleh adanya matahari. Yesus Kristus lebih tinggi dari semua ciptaan-ciptaan itu. Karena Allah menciptakan semuanya berdasarkan hakikat ilahi Yesus Kristus. Oke, yang ketiga yang mau saya sampaikan, terang ada sebagai permulaan baru, ya, dan meneruskan karya Allah. Perhatikan ya, terang di sini ini permulaan yang baru. Ketika ada terang, maka baru Allah menciptakan ciptaan yang lain.
Jadi terang ini adalah permulaan. Kemudian ini diteruskan. Yesus hadir sebagai terang dunia juga menjadi awal permulaan dari karya yang baru dari Allah untuk menyempurnakan seluruh karya Allah, menggenapi seluruh karya Allah sejak zaman Adam. Dan kemudian gereja meneruskan karya Kristus menjadi terang di dunia ini. Dan itu amanat Yesus, kamu harus menjadi terang. Jadi terang itu sebagai permulaan baru dan meneruskan karya Allah. Jadi Yesus Kristus sebagai terang dunia, permulaan. Maka di dalam Yesus kita memiliki hidup yang baru, di dalam Yesus kita memiliki arah yang baru, di dalam Yesus kita memiliki nilai yang baru. Semuanya menjadi baru di dalam Kristus. Jadi sebagai permulaan yang baru untuk meneruskan karya. Kita lihat di sini ya. Terang itu awal dari segala kebesaran Allah dinyatakan di alam semesta. Kejadian 1 ayat 3-31 kita lihat ya. Setelah Allah ciptakan terang, baru kemudian cakrawala, darat, lautan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, hewan-hewan, dan manusia. Jadi terang itu awal. Dengan adanya terang, maka segala sesuatu diciptakan Allah. Artinya dari sini kalau kita mau kaitkan dengan gereja, gereja sebagai terang, terang di dalam Yesus itu adalah awal hidup orang Kristen diberkati, awal hidup orang Kristen diperlengkapi dengan karunia-karunia yang mengubah dan memberkati dunia. Jadi gereja, manusia, gereja Kristen menjadi terang, itu kita dipilih, kita diperlengkapi untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Ada 2 buah yang harus dihasilkan. Apa itu? Buah roh, karakter, baru buah jiwa. Ya. Jadi terang itu ada sebagai permulaan segala ciptaan. Kristus datang sebagai terang, permulaan bagi manusia memiliki ciptaan yang baru, kita dibaharui oleh Kristus. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi terbukti ya, sekarang saya coba aplikasikan ke gereja, orang Kristen menjadi terang dunia dan menjadi berkat itu terbukti. Bahwa orang Kristen itu 65,4% menerima Nobel penghargaan dari PBB karena mereka melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau melakukan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Jadi Kristen benar-benar sudah menjadi terang dunia. Kalau ada orang Kristen masih hidup jauh dari Tuhan, ya apa boleh buat. Itu bukan Kristen sejati. Kemudian kita melihat bahwa penerima Nobel berdasarkan bidang keahlian, itu orang Kristen itu di fisika ada 96. Kimia itu 94, fisiologi atau kedokteran 108 paling banyak, kesusastraan 48, pendamaian 66, ekonomi 22 orang. Ini orang ya. Jadi dari malam hari ini kita belajar tentang apa itu terang. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus. Bukan matahari dan bukan terang yang diciptakan sebelum matahari. Karena terang matahari dan terang yang ada sebelum matahari diciptakan Allah melalui firman-Nya dan Yesus adalah inkarnasi firman. Sekarang kita sebagai seorang Kristen, apa respon kita terhadap Kristus sebagai terang yang sesungguhnya? Maka kita harus memancarkan terang Kristus itu melalui hidup kita sehingga semua suku-suku bangsa terselamatkan, semua suku bangsa memiliki terang yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Itu yang bisa sampaikan sisi ini, teman-teman bisa memperkaya lewat diskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Erben untuk materinya yang luar biasa, yang mengenai terang yang sesungguhnya. Ya sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi atau sharing. Ya teman-teman semua yang mau bertanya tentang materi pengajaran Pak Erben malam ini atau mau sharing juga boleh dipersilakan. Teman-teman semua. Ibu Shalom. Eri, ya shalom. Ya, Silakan. ya, Ya mari. terima kasih
Pak Erben, ini luar biasa bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan terang, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Jadi ini awal penciptaan ya Pak Erben. Terus kemudian tadi Pak Erben sudah jelaskan bagaimana matahari memang diciptakan oleh Allah sebagai benda penerang. Dan saya sangat kagum bahwa terang sesungguhnya adalah Kristus yang memisahkan dosa. Dosa ya Pak. Kalau tadi terang yang diciptakan Allah itu kayak matahari, bulan, dan bintang itu untuk memisahkan gelap dan siang ya Pak. Iya, Mm-mm. gelap Iya. dan terang. Gelap dan terang, sorry. Gelap dan terang. Dan Alkitab ini sudah tersusun sangat rapi. Kalau kita mau mendalami sesungguhnya bahwa Allah itu sudah dari awal sudah menunjukkan ya Pak akan terang yang sesungguhnya melalui penciptaannya ini, bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Ya, terima kasih Pak Erben. Ya, Oke. ya Ada makasih lagi? Bu Eri. Mungkin Ya, mau siapa bertajam lagi? Ya, atau mau diskusikan? ya silakan Bu Ana. Iya, Mm-mm. terima kasih. Shalom Pak Mm-mm. Erben. Ya, shalom. Kalau saya sih nangkepnya dari ini Pak, dari yang ayat 3 ini, yang Kejadian 1 ayat 3, Ya. kan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena jelas ya. Jadi maksudnya Allah itu pengen kita itu menjadi terang ya Pak. Karena kan awalnya kan bumi itu berbentuk belum berbentuk dan kosong juga gelap gulita. Jadi kayak hidup kita ya Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dari yang gelap, Allah pengen kita menjadi terang dunia, kan seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan Mm. Allah juga melihat bahwa ini yang ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi kalau saya nangkepnya itu Pak dari kehidupan sehari-hari, kayak dari kita yang jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya Allah ingin kita menjadi terang kembali karena Yesus datang ke dunia. Yesus kan datang ke dunia menjadi terang dunia, dan kita Sebagai pun terang. harus menjadi Mm-mm. garam dan terang dunia, kan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita dipisahkan dari yang gelap jadi terang. Itu aja sih Pak, saya nangkepnya Jadi begitu gini. sih dari Kejadian 1 dalam Ya. kehidupan sehari-hari sih Pak. Saya Jadi aplikasinya gitu kalau Pak. kita lihat, Terima kasih. kalau kita coba bagi ini ya, maka di sini kita bisa melihat zaman PL ya. Mm-mm. Zaman Iya, PL, betul, Pak. terang ini diteruskan oleh matahari. Iya. Kemudian di betul, zaman Pak. PB, Kristus Mm-mm. sebagai terang dunia, terang dari Kristus ini harus Mm-mm. diteruskan oleh Gereja. gereja. Iya, Mm-mm. betul. Nah, itu gambarannya ya. Jadi sungguh luar biasa ya. Coba ada kayaknya di sini yang ini. Mm. Oke, Iya. sebentar. Ini dia. Mm. Ya. Jadi permulaan baru untuk meneruskan karya Allah di sini ya. Mm-mm. Terang Allah. Ini kan terang Iya, terang yang dari diciptakan. Allah. Iya, terang dari Allah. Kita bandingkan dengan ini ada batasnya ya, antara PL dan PB ya. Di PL ada Iya. terang. Kemudian ini diteruskan oleh matahari. Mm-mm. Yesus Iya. di dalam PB datang sebagai terang dunia. Betul. Kemudian Yesus naik ke surga, terangnya itu Gereja. diberikan kepada manusia. Iya, Mm-mm. betul. Maka kita menjadi terang Mm-mm. kepada semua orang. Jadi kita lihat ya, antara PL dengan PB, terang di sini dengan terang di sini, terang di sini dengan terang di sini. Bedanya adalah apa? Ini terang ciptaan diteruskan oleh terang ciptaan. Mm-mm. Tapi ini terang Yang sang mencipta. pencipta, ya, Iya. Yang diteruskan mencipta. oleh manusia. Manusia. Iya. Kenapa? Karena manusia ini diberikan otoritas. Jadi artinya bahwa
manusia kan tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi wakil Mm-mm. Allah. Iya. Maka terang Allah di dalam Kristus ini diberikan kepada manusia. Manusia. Supaya dengan demikian manusia dipulihkan kembali kepada hakikat manusia sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Kemuliaan ya Pak ya, Nah, kemuliaannya iya. iya, jadi Iya. ini sesuatu hal ya. Jadi Mm-mm. ketika aku pikirkan ini ya, Mm-mm. ketika aku pikirkan, waduh, luar biasa kerangka Alkitab ini. Iya, Terang betul, Mm-mm. Pak. yang Allah ciptakan itu Iya, betul. Mm-mm. diteruskan oleh matahari. Mm-mm. Allah menghadirkan Yesus sebagai sang terang. Mm-mm. Sumbernya Yang malah ya iya, Pak, sumbernya sang Aeonnya terang itu. sumbernya. Iya, sang Iya. terang itu Heeh. sendiri. Iya, sang terang itu Kemudian sendiri terang dari Kristus itu Iya. diberikan kepada pada kita manusia. supaya kita menjadi terang. Iya. Berarti boleh saya Mm-mm. katakan, Mm-mm. kalau matahari ini menjadi terang dunia, Mm-mm. ya kan matahari terang Mm-mm. dunia kan, Iya, Mm-mm. betul, Pak. yang Sumber menerangi ini ya, Pak, sumber semuanya. terbesar Mm-mm. ya. Maka Mm-mm. terang matahari ini boleh dikatakan disamakan dengan kita. Iya. Bahwa kita memancarkan terang. Tetapi Mm-mm. bedanya kalau dia meneruskan, matahari itu Mm-mm. meneruskan terang yang sudah diciptakan. Iya. Tetapi kita meneruskan sang terang yang dihadirkan menjadi manusia itu, kita Iya. teruskan karyanya selama Iya. kita di dunia. Mm. Jadi artinya gini ya, Mm-mm. terang yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus ini bukan terang main-main. Betul, Pak. Iya. Pengajarannya Artinya, itu kan ya, Pak iya, ya. Mm-mm. kehidupannya. Jadi saya memikirkan, wah luar biasa kita Kristen ini Iya. sebenarnya. Mm-mm. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, Mm-mm. maka kita akan menjadi Terang yang yang sesungguhnya ya Pak. iya, kita Iya. bisa menjadi memancarkan Terang. kemudian Kristus. Iya. Seperti maksudnya Iya. pengajarannya gitu ya, Pak, terang dunia itu seperti pengajaran Bukan hanya Yesus yang pengajarannya, karya Teladannya. seluruh iya, karya Yesus. iya, Iya. iya. Teladannya, pengajarannya. Semua tentang Heeh. Iya, Yesus. ya semuanya gitu, Pak. Udah Iya. dipahami ya teman-temannya. Jadi Iya, paham aku Pak. pikirkan Iya, Pak. 4 konteks Mm-mm. terang dalam Alkitab. Mm-mm. Dan ini saya bagi nih. Iya, Artinya betul, ini Pak. konteks PL, Mm-mm. Iya, dari PL itu ini sebenarnya konteks udah PB. dikasih tahu ya, Pak, dari Iya, mulanya. dari awal Nah, ya kejadian. Iya, jadi boleh betul. dikatakan terang di sini dengan terang matahari Iya. itu semacam semacam gambaran tentang Mm-mm. terang yang sesungguhnya ya. Iya. Karena matahari Iya. ciptaan Perjanjian Tuhan. baru, iya, iya. Iya, Mm-mm. matahari itu kan ciptaan Tuhan, manusia juga ciptaan Tuhan. Mm-mm. Iya. Ini ciptaan Iya, diciptakan betul. oleh Allah. Tetapi ini terang yang sejati ini bukan ciptaan. Iya, Iya, betul, itu Pak. justru dia yang menciptakan ya Pak Pak Erben. Erben, Dia Hakikat yang ini menciptakan ilahinya terang Pak itu. Erben, Iya. Yo. maaf, Pak, ini boleh nggak dibilang dari perjanjian lama ini dibilang Iya. nubuatan Allah tentang Kristus. Iya, bolehlah. Ya, aku pun Bisa berpikir dibilang begitu. begitu ya, Pak? Jadi ini prototipe nubuatan Mm-mm. tentang Kristus sebagai terang Iya. dunia Mm-mm. dengan manusia sebagai terang dunia. Iya, Mm-mm. betul, Pak. Karena ini kan Karena terang iya, dari Allah itu ibarat firman semua gitu ya, Pak terang ya. dunia, Mm-mm. terang dunia. Iya. Mm-mm. Nah, Iya, iya. Seperti tetapi itu. puncak dari semuanya itu adalah Kristus. Iya, Kristus. betul, Pak. Karena Sang terang di sini firman ya. diciptakan oleh firman. Mm-mm. Iya, Ini juga betul. diciptakan firman. Sedangkan Mm. Yesus itu kan sang firman itu sendiri. Iya, betul, Pak. Artinya Pak Erben, karena kita ini adalah penerus terang yang sebenarnya, yaitu dari Tuhan Yesus Yesus Kristus. sendiri ya. Berarti ya Iya. kita harus benar-benar menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapak ya. Pak Iya. Erben, maksudnya ajaran firman-Nya semua teladannya ya. Karena kita adalah anak-anak terang ya, Pak Iya. Erben. Baru gini, Ya, sandang maksudnya yang kita sandang itu ya statusnya adalah anak-anak terang gitu. iya. Berarti seperti Jadi itu, iya. terang yang diciptakan pertama kali ini bisa digantikan oleh matahari. Tetapi terang Kristus tidak bisa digantikan oleh gereja. Iya, Tidak betul, bisa Pak. kita gantikan. Iya. Tetapi gereja itu memancarkan terang Kristus. Iya, betul. Nah, Iya. Bukan kalau terang di digantikan sini, ya Pak. Kalau ini iya. digantikan yang pertama, iya. Iya. Kalau terang di sini hanya menerangi bumi. Demikian juga ini bumi. Tetapi terang Kristus, terang surga dan bumi. Iya. Iya.
Iya, Karena cahaya anak domba Allah itu ada. Mm-mm. Nah, betul. banyak sih yang bisa kita renungkan dari Mm-mm. bagaimana terang itu dibicarakan Mm-mm. di dalam Alkitab. Dan itu Iya. berpusat pada 4 hal ini. Tapi ada pembatasannya PL dengan BB. BB. Perjanjian baru ya. Mm-mm. Iya. Iya. Sebenarnya dari kejadian itu kalau kita baca satu-satu ayat-ayat itu direnungkan itu sebenarnya udah jelas ya Pak. Jadi diulang lagi di kejadian apa maksudnya di Perjanjian perjanjian baru. baru gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Kayak apa Oke, Yesus mungkin ada lagi mau disalib itu. disampaikan atau ditanyakan? Ya, Kak Stefanus, apa ada yang mau sharing juga? Silakan Kak. Oke, Iya. kalau saya malam hari ini menangkap firman Tuhan, menurut pengertian saya itu dilihat dari kehidupan sebagai orang Kristen. Mm-mm. Ya memang sih harus bisa memancarkan cahaya Kristus itu tadi ya. Karena banyak juga sih orang-orang Kristen katanya udah bilang aku loh punya Kristus, aku bisa memancarkan cahaya Kristus. Tapi melihat kehidupan memang banyak juga. Saya bukan menghakimi yang lain, tapi kehidupan saya saja masih belajar itu semua. Sebagai orang Kristen itu memang harus bisa memahami benar-benar firman Tuhan itu kayak apa yang kita dengar, yang kita makan tentang firman Tuhan itu. Jadi intinya cuman gini aja menurut saya itu. Jadi ya tetap belajarlah bagaimana kehidupan orang Kristen itu seharusnya harus bisa sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi cahaya Kristus itu harus ada. Kita membuktikan di dunia ini kan banyak sekali orang-orang yang bukan Kristen. Jadi kita ketika menghadapi orang-orang yang bukan Kristen itu kayak apa dan bagaimana itu. Jadi kita hanya bisa memancarkan cahaya Kristus itu tadi. Saya kira seperti itu menurut pengertian saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, artinya jelas ya Pak Erben. Maksudnya kita ini kan adalah wakil dari Tuhan ya. Nah, Tuhan sudah menjadi terang bagi kita di dunia ini. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita ini juga anak-anak terang, berasal dari terang juga yang sesungguhnya ya. Ya kita harus kehidupan kita itu harus benar-benar menggambarkan bagaimana terang itu sesungguhnya ya Pak. Benar ya Pak, terhadap orang-orang dunia terutama ya yang belum mengenal Tuhan Yesus sendiri, Kristus sendiri gitu sebagai juru selamat. Jadi sudah suatu hal yang mutlak ya Pak, maksudnya ya terutama gereja ya Pak, bahwa ya mereka itu memang predikatnya sebagai terang dunia gitu. Jadi ya lakukan apa yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajibannya ya sebagai yang diberi mandat ya Pak Erben gitu maksudnya nih, kamu adalah terang dunia. Nah, menurut saya sih seperti itu Pak. Ya Iya Pak. betul. Iya gitu. Jadi Pesan yang mau disampaikan artinya kan terang itu sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Iya Pak. Ya, terang itu sangat dibutuhkan oleh Iya, dunia. betul. Dalam kitab Kejadian, teranglah awal dari penciptaan yang lain. Berarti kita pun kalau ada banyak hal yang mau Tuhan kerjakan dalam diri kita, maka yang pertama kita harus memiliki terang. Iya, Dan terang itu adalah Iya. Yesus Kristus. betul Pak. Sama seperti tadi kitab Kejadian, penciptaan tidak dilakukan Allah sebelum ada terang.
Berarti kalau kita Iya. tarik dalam hidup kita, Mm-mm. akan banyak karya-karya yang besar dan hebat yang akan Tuhan Mm. kerjakan dalam diri kita Mm. pada saat terang Kristus itu ada dalam diri Ada, kita. iya, dalam diri kita, Nah, betul. kemudian kita lihat Mm. tadi ya, Mm-mm. matahari atau benda Mm. terang dan benda Mm. penerang Mm. itu kan menyingkirkan kegelapan. Mm-mm. Iya, menyingkirkan Iya, kegelapan. benar Pak, iya. Iya, betul, Pak. Yesus Mm-mm. Kristus Mm-mm. adalah terang yang sesungguhnya, Mm. tidak hanya menyingkirkan kegelapan Mm. dalam konteks Mm. dunia, tetapi Mm. dia menyingkirkan kegelapan karena dosa. Mm. Nah, itulah dia. Mm-mm. Lebih dalam lagi ya Pak ya. Lebih dalam Maksudnya lagi. iya, Iya, Betul. betul. karyanya betul. Bukan hanya Luar sekedar biasa. kegelapan yang ada di dunia aja, tapi dia sendiri sampai ke akarnya ibaratnya ya Pak, dosa kita juga Iya. sama Iya, Tuhan betul. Yesus dituntaskan. Iya benar. Tuh. Jaling, Iya. kalau kita renungkan itu Mm-mm. matahari, bulan dan Mm-mm. bintang Mm-mm. sampai dengan hari ini kan Mm-mm. setiap hari berputar Iya. pagi, Mm-mm. siang, malam. Mm-mm. Mm-mm. Seperti halnya Kristus juga ya Pak. Mereka Mm-mm. Kristus tidak pernah Mm-mm. berhenti untuk menerangi umat-umatnya yang terhilang atau Iya betul. yang tidak Mm-mm. setia, tetapi Tuhan tetap setia menerangi ya Pak Mm-mm. setiap Mm-mm. hari. Seperti Mm-mm. halnya matahari, bulan berputar setiap hari, setiap Mm-mm. bulan, setiap tahun begitu ya Pak. Mm-mm. Kalau kita boleh renungkan. Iya. Monitor Pak Erben. Monitor Pak. Aku udah Hilang. ngomong dari tadi, rupanya ke mute. Di mute. Iya. Jadi saya nggak didengerin dong Pak. Mau nangis Kagak. nih. Ini ya. Didengar cuma Pak Erbennya mute. Ini ya. Perhatikan ini luar biasanya terang Kristus itu, ini lihat. Iya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan Ya, pada bintang-bintang masanya, Pak. akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan Langit akan goncang. goncang. Iya, Akan ini terjadi akhir toh. zaman. Tetapi terang Kristus itu tidak pernah berubah loh. Tidak pernah padam, tidak pernah gelap. Tetap setia Kalau ya, Pak. matahari katakan bisa gelap. Mm-mm. Padahal bagi kita matahari itu udah luar biasa. Iya, betul Pak. Nah, makanya saya katakan Berkehidupan. matahari itu hanya bisa membatasi, menerangi jasmani kita. Dia tidak bisa menerangi jiwa kita, Iya. tidak bisa menerangi roh kita. Yang bisa menerangi tubuh, jiwa, dan roh kita hanyalah terang Yesus Kristus. Ini segera sesudah matahari akan menjadi gelap dan bulan bintang. Baru dikatakan langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Iya. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Tetapi kasih Yesus itu sebagai terang itu tidak akan berubah. Dikatakan dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan bintang dan di bumi bangsa akan takut terus ya. Orang mati. Jadi ada jelas dikatakan. Diulangi lagi, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi terang sebelum datangnya hari Tuhan. Iya. Tetapi Yesus sebagai terang yang sejati tidak pernah padam. Iya. Padam dengan hal ini. Luar biasa. Iya. Ya, luar biasa. Betul Pak. Itu kalau benda-benda langit kan dia hanya yang ada di bumi gitu loh. Maksudnya dia tidak maksudnya tidak membawa dampak yang luar biasa pada manusia, pada jiwanya, pada rohnya. Kalau Tuhan Yesus itu kan terangnya itu benar-benar membawa hal yang pengaruh yang luar biasa ya Pak pada roh manusia, jiwa manusia gitu. Juga pada tubuhnya. Iya, jadi pengertiannya seperti itu ya Pak Erben. Iya, betul. Pak Erben, di 1 Tesalonika 5 ayat 5 itu bagus banget Pak.
1 1 Tesalonika. Tesalonika 5 Iya, ayat 5 ya, 5 ya. 1 Oke, coba ya. Tesalonika 5 ayat 5. Ya, saya baca. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, Amin. Wah, amin. keren ya Pak ya. Nah Mm-mm, ini, mm-mm, Yesus kan kasih kita terang. mm-mm. Iya. Iya. 5 Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 5 ya. Iya, Iya ini. iya. Ini namanya Bersyukur. apa Pak? Anugerah ya Pak. Anugerah terbesar dari Tuhan bagi kita. Iya. Kita dijadikan anak-anak terang, anak-anak siang. Oh ya Pak, itu tadi Pak Elben ada sebut tentang buah jiwa. Kan ada buah roh, terus karakter ya Pak. Terus Iya. sama buah jiwa. Buah jiwa itu kayak gimana ya Pak Elben? Saya Ya, kurang paham itu, baru jiwa-jiwa yang dengar. kita jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Oh, itu namanya buah jiwa ya Pak. Iya, Oh iya. Suara iya, Pak Erben suaranya Bukan. kecil banget. iya. Iya, Kenceng ah, buah kenceng. jiwa-jiwa. Oh iya, maksudnya kita membawa jiwa-jiwa gitu ya Pak Erben, jiwa-jiwa Iya, yang diselamatkan. Oh iya, iya. ya paham Pak. Ya, gimana teman-teman? Apa masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Atau sudah Iya. ya? Sudah jelas Bagus banget banget ya? Pak pelajaran Iya, malam materi ini malam. karena di dasar. 1 Tesalonika 5 Mm-mm. ayat 5 sudah jelas kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang, Ya, anak-anak cuman siang. intinya kan sebenarnya Mm-mm. penyampaiannya adalah kita adalah Mm. terang. Iya. Tetapi Iya. memahami terang itu kan ada 4 konteks terang itu tadi. Mm-mm. Iya Jadi Pak. dari situ kita membuka wawasan seperti apa sih terang itu. Iya. Iya. Nah, di situ. Mm. Betul Pak. Jadi kita yang mengerti ya Pak Erben. Kita ini Iya. terangnya ini sebagai anak terangnya ini bagaimana gitu ya Pak Mas yang dimaksud gitu. Iya. Yes. Jadilah terang, Iya. jadilah pembawa damai, Iya. jadilah pembawa sukacita. Ya, Kapanpun, berkat, garam. Iya, dimanapun, benar. Iya, siapapun orang betul di Pak. sekitar kita. Iya. Amin. 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 Amin Pak. Amin, Oke, begitu. Bagus terima banget. kasih. Iya. Oke, kita tutup ya Pak. Sudah Oke, silakan cukup ya. ditutup. Ya, Bu Ana ya. Pimpin doa Bu Ana. Ya, doa penutup. Dipersilakan Ibu Ana. Ya, baik. Kita berdoa sebelum berpisah. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa karena pada malam hari ini saya dan teman-teman saya belajar tentang kebenaran firman-Mu tentang terang dunia. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami terang, sehingga kami bersyukur sekali menjadi anak-anak Allah ya, dan bisa menjadi terang buat orang-orang lain ya Bapak yang belum mengenal Engkau. Bapak, terima kasih buat materi pada malam hari ini yang bagus, sangat bagus. Dan saya mengucap syukur ya Bapak. Bapak, saya percaya orang-orang yang mendengarkan tentang pembelajaran kami pada malam hari ini di setiap channel-channel yang menyiarkan ya Bapak, Engkau memberkati mereka yang mendengarkan ya Bapak, sehingga mereka bisa dan mau menerima Engkau juga sebagai terang buat kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih juga buat teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Engkau mau jamah mereka sehingga eh, di hari berikutnya mereka bisa hadir ikut belajar bersama kami. Engkau berkati juga Pak Erben ya Bapak yang membimbing kami dalam pembelajaran setiap hari Sabtu ya Bapak. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Bapak, berkati juga keluarganya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga channel Pak Erben, RPM Harvest, juga Pak Eklesia Channel, juga Teolog Kontekstual. Engkau berkati channel-channel ini ya Bapak yang menyiarkan pembelajaran kami. Terpujilah nama Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapak.
dan kami akan istirahat sehingga besok pagi pun kami akan bekerja seperti biasa, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Biarlah Bapak, doa saya yang kurang sempurna ini Engkau sempurnakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Oke. Makasih Amin. Pak Terima Erben, kasih Pak Pak Makasih. Cornelius Erben. untuk Ya. Pak pelayanannya. Erben. Tuhan Baik. berkati